Ramai-ramai soal begal nasab, kandang kebo, penelitian di Yaman dan semacamnya. Tetapi ada satu poin yang akan saya dukung dari yang disampaikan oleh beliau. Apa itu dan mengapa harus saya dukung? Ini dia alasannya. Atau alasannya setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lihat opening tadi, akan saya bahas beberapa hal di sini tentang apa dan bagaimana yang disampaikan oleh orang tersebut atau oleh beliau ketika beliau menjelaskan atau mengomentari tentang fenomena atau polemik nasab ini. Jika saya menginterpretasikan seandainya yang disampaikan oleh orang tersebut itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dianggapnya sebagai begal nasab, saya akan menguji dari sisi bahasa atau dari kacamata kebahasaan layak tidak atau tepat atau tidak penganalogian begal nasab atau begal ya dalam hal ini dinisbatkan dengan nasab ya, begal nasab itu menjadi satu frasa kemudian ya, begal nasab. Kalau begal itu biasanya kepada sesuatu yang atau dalam bahasa lain setara dengan perampokan, di mana kita merebut barang orang yang bukan milik kita dengan secara paksa. Misalnya begal korek, begal korek yang misalkan kita merebut korek secara paksa kepada teman tanpa mendapatkan ridho darinya, ya mesti tanpa ridho lah, namanya begal mang. Itu namanya begal ya. Begal kendaraan, begal apa atau begal perasaan. Nah, begal perasaan bagi yang jomblo-jomblo ini ya. Ya itu, begal perasaan mungkin bisa kita nikung seseorang, orang yang pacaran kita begal di tengah hubungan mereka lantas untuk dijadikan kekasih kita secara paksa dengan ancaman-ancaman tertentu atau apalah. Tetapi begal nasab itu saya pikir tidak tepat di sini. Kenapa? Karena ketika kita misal umpama ya kita mengatakan bahwasannya si fulan ini bukan keturunan dari leluhur anu, bukan berarti kita ambil nasabnya untuk kita. Gitu kira-kira ya. Walaupun seandainya saya dari keturunan leluhur anu dan saya mengatakan si fulan yang mengaku sebagai leluhur anu, itu bukan berarti saya merebut, memang sudah ada di saya, Pak. Nah, oleh karena itu dari sisi kebahasaan begal nasab di sini sebetulnya tidak tepat ya. Ketika hendak disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, jika ya. Wallahu a'lam, karena memang tidak menyebut nama, cuman dari secara indikasi sangat atau dikaitkan dengan polemik nasab hari ini sangat korelatif sekali atau relevansinya bisa dapat ditemukan dengan kentara. Kemudian yang kedua soal penelitian nasab di Yaman ya. Iya, videonya tidak saya cuplikan di sini, tapi teman-teman bisa melihat konten beliau atau video beliau, maksudnya video ceramah tersebut itu di konten atau di kanal YouTube siapalah, di antaranya adalah Gus ini juga sudah mengangkat itu, silahkan simak saja di kontennya itu. Nanti hal yang saya sepakati itu apa nanti itu ya. Yang kedua kemudian ada penelitian di Yaman atau ada nasab Alawi di Yaman yang konon dahulu sekali ada penelitian dan itu rungkat karena dapat dibuktikan dari peninggalan sejarah semisal makam batu atau masjid atau peninggalan lah properti dan semacamnya itu. Dan saya pikir jika itu dibandingkan dengan keadaan polemik nasab hari ini yang terjadi, yang mudah-mudahan kita semua adem-adem saja ini, dan mengkaji ini secara keilmuan, itu sama sekali berbeda. Karena yang dipersoalkan dalam kajian di sini adalah kitabnya. Jadi mempertanyakan tentang kitab sejaman, awil qoribah. Atau dipertanyakan kenapa ulama-ulama ahli nasab dulu, di dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini kajian ilmu Pak ya, bukan berarti saya mengatakan nasab Alawi batal, tidak. Tapi ini dalam ranah kajian dan memang saya membaca. Dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu dari kitab-kitab terdahulu tidak menyebutkan bahwasanya Ubaidillah ini adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir. Sampai abad ke-6, sampai abad ke-8, abad ke-9, barulah di sini muncul bernama apa yang disebut sebagai Ubaidillah itu. Yang dipertanyakan kok di abad-abad belakangan ini baru disebut. Itu kan sebetulnya tinggal dicari saja. Ini kan perdebatan sudah lama sekali. Dan itu sekali lagi tidak relevan ya ketika menganalogikan keadaan polemik nasab di sini dengan keadaan di Yaman era dulu ketika itu yang diceritakan oleh beliau. Karena apa? Karena memang yang dikaji di sini adalah tentang bagaimana catatan-catatan, tulisan-tulisan dalam bentuk manuskrip atau kitab lah.
Jadi begitu ya teman-teman ya. Adapun soal ungkapan beliau yang mengatakan katanya kajian ilmiah itu adalah mengkaji begitu banyak kitab, bukan hanya satu, dan itu pun kitabnya diragukan tentang kesahihannya. Saya pikir kalau kita membaca bagaimana tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di situ sangat runut sekali membacakan kitab-kitab yang telah ditelaahnya. Bahkan sampai ada satu keterangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak disebutkan ya, di dalam kitab-kitab terdahulu itu. Artinya memang kesimpulan dari penelitian Kiai Haji Imaduddin atau kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ditemukan kitab yang menjelaskan tentang eksistensi Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Dari sisi kitab-kitab nasab, dari silsilah catatan-catatan nasabnya. Jadi begitu ya. Jadi bukan cuma satu kitab. Adapun yang seandainya satu kitab itu yang dimaksud adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu pun bukan pokok. Jadi Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu hanya hanya pemutus saja. Pemutusan bahwasanya putra dari Ahmad Al-Muhajir itu 3. Gitu ya, 3, dan di sini tidak ada Ubaidillah, dan 3 itu yufidul hasra karena menggunakan kalimat isim hasr ya, hanya itu. Jadi di abad-abad sebelumnya itu kitab-kitab tidak menyebutkan tentang putra-putra Ahmad Al-Muhajir secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Di abad ke-6 di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu diputuskan bahwasanya putra keturunan Ahmad Al-Muhajir itu cuma 3. Itu di sini saya bukan mengulang apa yang telah saya lama ulas, tetapi saya hanya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh beliau. Bahwasanya di sini penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, jika pun yang seandainya yang dimaksud oleh orang tersebut adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka saya paparkan seperti ini. Di sini saya bukan hanya membela Kiai Imad ya, akan saya bela ya beliau ya, yang terhormat itu punten, yang saya ta'zimi sebagai ulama, sebagai imam besar. Tapi ini kan wilayah ilmu Pak ya, jadi saya berkomentar sesuai dengan apa yang saya ketahui. Balik sampai mana? Jadi balik lagi soal penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu bukan cuma menggunakan satu kitab itu, tapi banyak. Ya kalau dibaca itu Al-Bayanud Dzahabi Fima Al-Bayanud Dzahabi itulah nama judul kitabnya ya, harus saya baca ulang. Itu tidak disebutkan, bahkan terbaru ini kitab baru beberapa jam saya bacakan itu juga disebutkan ya, banyak sekali kitab-kitab yang menjadi rujukan Kiai Haji Imaduddin di situ untuk menjelaskan bagaimana kajian beliau. Banyak ya teman-teman ya, bukan cuma satu. Itu teman-teman. Kemudian soal beliau katanya jika ada waktu akan membahas atau akan membalasnya dengan secara ilmiah. Kalau ada waktu katanya. Ya inilah yang saya maksud. Saya dukung beliau. Artinya ketika beliau beriktikad untuk memberikan jawaban sebagai kajian ilmiah, menjawab tulisan beliau, tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan ilmiah, dengan secara ilmiah, maka itu saya dukung sepenuhnya. Kenapa? Karena itu memang yang sangat ditunggu-tunggu agar supaya penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini terbuka dengan jelas. Akan menjadi terang benderang. Saya tidak mengatakan bahwa penelitian Kiai Haji Imaduddin itu adalah sebagai yang benar secara final atau sudah final diputuskan sebagai yang benar, tidak. Namanya penelitian, Pak. Oleh karena itu buat antitesisnya. Walaupun teman-teman sepakat atau tidak menyebut penelitian Kiai Imad atau kajian Kiai Imad itu sebagai penelitian, kajian, tesis atau apa. Tapi karya tulisnya itu ada, kajiannya itu ada. Gitu ya. Jadi kajian itu dibalas lah. Jadi kalau Anda ini dikatakan tesis, buat antitesis, nanti hingga ada kesimpulan yang disebut sintesis itu. Jadi kira-kira ini saya pikir yang harus dilakukan ya. Sejak berbulan-bulan lalu kita melihat begitu banyak sekali perkembangan-perkembangan tentang bagaimana diskursus publik tentang nasab Ba'alawi ini. Sekali lagi di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semua dalam hal ini. Saya memohon maaf sekali lagi. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang saya sampaikan. Tidak panjang lebar, intinya itu saya dukung
jika seandainya beliau yang mengatakan jika ada waktu katanya akan membuat kajian bantahan, tentu akan saya dukung. Itu ini adalah saya katakan dalam hal apa namanya kajian ya. Dalam hal kajian itu siapapun yang membantah ataupun yang tidak cocok dengan kita, itu kita dukung, kita hormati dan bagi kita harus mengikuti bagaimana ilmu pengetahuan berbicara. Jadi itulah kita harus objektif menilai sesuatu ya. Walaupun saya mungkin tidak objektif pula dalam apa memaknai begitu banyak hal. Tapi mudah-mudahan kita selalu belajar sebagai manusia pribadi untuk selalu bersikap objektif, tidak mendahulukan ego, tidak mendahulukan emosi. Tapi akal pikiran yang dikedepankan, kebijaksanaan yang dikedepankan. Antara tazkir dan tafkir itu harus ada relevansi keduanya agar seimbang ya antara spiritualitas kita dengan daya intelektualitas kita sehingga kita menjadi manusia atau menjadi pribadi yang apa namanya yang semestinya lah begitu ya, tidak usah muluk-muluk seperti apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.